Jadi 2025 menurut saya terkait dengan pemberdayaan masyarakat itu masuk jadi fokus teman-teman di dinas-dinas sosial, perdagangan, kemudian dinas perinaker. Saya kira itu masih teman-teman Bapeda ini bagaimana merencanakan agar anggaran kita terkonsentrasi dalam penanganan itu. Itu jadi pemberdayaan manusia, ya satu lagi ya infrastruktur itu Pak. Ya kita sudah lihat infrastruktur ini, jalan ini kalau dari Blora, Randu Blatung sampai Getas sampai bahkan Ngawi, sekarang tembus Ngawi Pak. Wah itu udah sip itu Pak. Ya artinya di situ kan nanti multiplayer efeknya kan luar biasa, baik di ekonomi, baik Ini antara yang ditayangkan dengan di protes sama enggak, realisasi saya seperti itu kan sekarang terjadi begitu kan. Kalau kita real time lihat real time, ini realisasinya segitu nggak bisa mengelak lagi. Ini loh per hari, bukan per hari, per detik ini gitu. Ini angkanya seperti ini. Bagus Pak. Selamat datang di podcast Urip Urup. Artinya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat podcast Urip Urup. Saya doakan semoga pemirsa selalu diberi kesehatan, diberi kemudahan segala urusannya oleh Allah SWT. Kali ini kami sengaja bertamu ke Pak Sekda Blora. Ya, ini puncak pimpinannya ASN di Kabupaten Blora. Selamat pagi Pak Komang. Selamat pagi Pak Urip ya. Rahajeng semeng Pak. Nggih, rahajeng semeng. Sehat ya Pak Komang ya. Sehat. Hatur nuwun diberi waktu untuk sekedar kita ngobrol-ngobrol santai Pak tentang Blora ke depan kayak apa. Ini kebetulan kan perhelatan akbar yang kemarin tahun politik sudah lewat. Pak Sek kemarin saya tahu bagaimana menjadi nahkoda menjaga netralitas ASN dan lain-lain. Ini kan pekerjaan yang tidak mudah, pekerjaan yang betul-betul justru menguras energi. Ini Pak Sek, mungkin kami ingin tahu kira-kira itu Blora ke depan itu supaya lebih maju, ya lebih satset lagi yang seperti kira-kira ada beberapa hal yang menurut Pak Sek yang perlu dibenahi apa ini Pak? Iya, jadi sebelumnya terima kasih Pak Urip ya. Sudah mengundang kami. Dan sebelumnya beberapa teman-teman sudah diundang, dan saya melihat podcastnya cukup bagus semuanya dan respon masyarakat juga bagus ya. Ini adalah bentuk juga evaluasi untuk kami di pemerintah Kabupaten Blora, di OPD-OPD, di perangkat daerah, kemudian juga sebagai informasi juga. Jadi kalau tidak dibuat podcast begini, kadang-kala informasi ke masyarakat juga kurang. Jadi matur nuwun Pak Urip ya. Jadi begini, 2024 ini tinggal beberapa hari lagi. Ya kalau nggak salah sekarang sudah 23 ya Pak Sek ya, paling ya seminggu lebih lah, sepekan lebih lah Pak Sek. Jadi Pak Bupati juga memerintahkan untuk melaksanakan rapat-rapat koordinasi, rakor POP, kegiatan-kegiatan di masing-masing OPD. Nah kita evaluasi betul, minggu lalu kita sudah rapat juga, dan hari ini nanti sore juga kita rapatkan untuk melihat mengevaluasi 2024 ini. Terus program kegiatan yang sudah dilaksanakan, kelihatannya mana yang belum baik, belum berhasil, itu kita evaluasi. Paling tidak kan di Desember ini kan ada semacam kaleidoskop perjalanan Blora ini di 2024. Jadi prinsipnya gini Pak Sek, tadi kami inginlah sesuai tagline podcast kami Urip Urup. Urip Urup itu artinya kita hidup itu harus bermanfaat bagi orang lain. Dan saya melihat Pak Sek di era-era serba internet yang kayak gini, bahwa kita itu bekerja tidak boleh hanya bergantung bahwa Tuhan itu maha tahu, yang penting kita kerja, terserah mau dinilai siapa saja, yang penting kan Tuhan. Tapi tidak bisa di saat ini, karena masyarakat harus diberitahu ini loh yang sudah kita perbuat. Itu barangkali evaluasi yang 2024 kayak apa ini Pak Sekda? Nah itu yang kita lihat satu persatu. Walaupun Sekda itu tidak berhak untuk menilai dinas, tapi
kita bekerja bersama untuk membantu Pak Bupati terkait visi dan misi beliau. Ya sudah banyak pekerjaan yang sudah kita lakukan sebenarnya. Tapi masih ada beberapa PR yang harus diselesaikan. Contoh misalnya di infrastruktur, di PUPR, jalan yang dikerjakan sudah cukup banyak juga. Termasuk kita Pak Bupati ngambil terobosan baru, pinjaman daerah. Ini dilakukan yang tahun kemarin juga pinjam daerah, pinjaman daerah. Ya ini mungkin masyarakat juga diberitahu kenapa melakukan langkah-langkah itu. Sebetulnya kan memang APBD kita ini sangat terbatas. Betul. Ya, gitu ya Pak. Iya betul. Jadi pengalaman kita ya 3 tahun yang lalu kita lakukan pinjaman daerah, itu manfaatnya luar biasa. Ya pro kontra pasti, karena kita tidak pernah lakukan itu. Daerah Blora ini setahu saya di Blora belum pernah lakukan pinjaman daerah. Pada saat muncul ide pinjaman daerah, maka itu jadi pro kontra. Saya kira biasa saja. Tapi apa manfaatnya sekarang? Kalau pinjaman daerah, tentu jalan, infrastruktur lah ya. Jalan yang bisa dinikmati lebih dari 10 tahun. Bisa dinikmati lebih dari nilai masa pinjaman daerah itu. Ini yang penting. Contoh, apa untungnya? Ada yang bilang begitu kan. Misalnya pinjaman daerah kena bunga 5% misalnya, 5%. Itu, nah, tapi manfaatnya coba, kalau kita membangun jalan itu 3 tahun Pak, setiap tahun itu ada kenaikan harga-harga barang itu dan inflasi sekitar 6% Pak. 6% kali 3 ini kita nikmati di awal Pak. Ini akuntansinya masuk ya Pak? Betul. Dan dinikmati di awal gitu loh. Nah ini jadi polemik pasti Pak, begini-begini ya. Tapi kita kita tidak ingin punya jalan yang panjang, bagus, yang kita selesaikan seharusnya 3 tahun, kita selesaikan 1 tahun. Hanya bagaimana? Seperti di awal saya katakan pada waktu saya dipanggil di DPR, saya sampai kontrol masyarakat itu penting. Jadi jangan, pinjam nggak boleh minjam. Negara saja minjam Pak. Negara kita saja minjam, tapi hitung-hitungannya harus. Nah ini kita lakukan juga nanti di periode Bapak Bupati yang kedua. Silakan Pak, dari menentukan bank, kita ada beauty contest Pak. Bank mana yang bisa memberikan nilai yang terendah? Artinya kan KKN ini tidak berlaku kan Pak? Betul, Pak. Itu beauty contest, mana perbankan yang bisa memberi bunga rendah, yang kira-kira tidak memberatkan Pemkab, gitu ya Pak Sek ya? Betul. Orang bilang, ini Bank Jateng banyak. Enggak. Di awal juga kita katakan, tidak. Kita justru cari, kita gandeng KJPP. KJPP untuk menilai mana yang menguntungkan untuk Pemda. Ya itu kita lakukan. Yang kedua nanti, pada saat pelaksanaan, kita memberitahu ke KPK. Sama seperti kemarin kita beritahu ke KPK. Nah ini juga kita lakukan. Untuk langsung ikut memonitor pelaksanaan kegiatan itu. Saya kira yang kedua tadi yang saya sampaikan, kita bisa menikmati jalan di awal tahun Pak. Bukan di akhir 3 tahun. Nah ini pentingnya. Kemudian kita evaluasi kegiatan-kegiatan lain. Pemberdayaan masyarakat Pak. Kemiskinan. Pemerintah juga sudah. Kemiskinan, stunting itu juga sudah kita. Iya Pak, artinya kan kalau saya melihat ini kebetulan kan kayak saya sehari-hari juga berprofesi sebagai jurnalis. Kita tidak menutup mata. Masa kepemimpinan Pak Arief yang periode pertama kemarin 3,5 tahun di infrastruktur luar biasa. Itu kemarin kan terobosannya 1, hutangan cari utangan, terus 2, pandai-pandainya untuk nggodek anggaran di pusat. Di Blora itu kan di 2023 itu kan mendapatkan dana impres jalan itu ya Pak, itu kan terbesar di Jawa Tengah loh Pak. Itu begitu masifnya pembangunan jalan yang ada di Blora itu dalam rentan waktu 3,5 tahun. Terus prestasi yang ditorehkan Blora di 2024 ini saja kan luar biasa. Kita kan Blora kemarin kita masuk lagi mendapat penghargaan IGA sebagai kabupaten terinovatif. Ini kan artinya Pak Sek selaku nahkoda bagaimana memotori ini, mendorong ini, bagaimana semua OPD bisa terus berinovasi itu. Ini kan luar biasa. Soalnya sebagai kabupaten terinovatif, di atasnya sudah nggak ada lagi Pak ini. Ini berarti ini tertinggi kan yang diperoleh Blora ini. Mungkin di balik kesuksesan itu, di balik prestasi yang sudah sedemikian banyak, tentu kita juga tidak
tidak menampik atau kita tidak mengingkari ada beberapa kekurangan yang barangkali bisa dibenahi di 2025. Kira-kira kekurangan itu kayak apa ya Pak Sek? Ya? Baik, dari beberapa prestasi ya, di hampir semua OPD Pak, yang terakhir adalah di inovasi. Nah, inovasi ini kan tahun ini ada sekitar 400 inovasi. Ya. Kemudian 200 yang dianggap kematangannya cukup bagus. Kita termasuk yang kabupaten terinovatif. Tapi caranya ini, jadi tahun depan juga kita akan tetap laksanakan bahwa kalau tahun sebelumnya kita serahkan ke OPD, yang penting ada inovasi. Gitu. Nah, saya kira itu tidak bagus gitu. Karena tidak ada persaingan di antara OPD. Artinya tidak berpikir kuantitas. Next ke depan kita sudah memikir di persoalan kualitas untuk inovasi betul, gitu ya Pak Sek ya. Betul. Dan ini dan 2025 kita tetap akan pertahankan begini Pak Urip. Jadi satu OPD yang ada eselon 3-nya. Nah, ada eselon itu satu eselon 3 satu inovasi. Misalnya saya contohkan Dinsos itu ada berapa eselon 3 Pak? 3 mungkin. 3. Berarti minimal kan 3 inovasi. Jangan berpikir asal membuat inovasi, tapi artinya dari sisi kualitas, kematangan dan lain-lain sudah ditingkatkan ya Pak Sek. Ya. Kemudian dan depan juga kita ingatkan di OPD-OPD bahwa inovasi yang sudah dibangun itu harus dipraktekkan. Jadi inovasi, kadang inovasinya saya tidak ingin inovasi itu berakhir di perpustakaan gitu. Ya. Hanya bisa dibaca begitu, tapi tidak bisa dilaksanakan. Artinya kan yang bisa mendorong, yang menekankan ini Pak Sek. Ya. Nah, seperti nyuwun sewu di tahun ini itu 2 inovasi andalan kita yang sehingga kita menyandang penghargaan IGA itu kemarin kan ada 2 inovasi itu Pak Sek, yang Pedati 99 itu terus Dolan Sutiono. Itu tidak sebatas kita membuat inovasi ini hanya mengejam kehargaan, tapi sejauh mana aplikasinya ke masyarakat. Betul, gitu ya Pak Sek ya? Itu yang kita inginkan. Yang sebenarnya Pedati sudah bagus Pak, bagus itu. Dolan Sutiono juga sudah kita cek sudah berfungsi. Nah, maksud saya seperti itu. Nanti OPD-OPD lain juga yang sudah melaksanakan inovasi itu harus bisa diterapkan, harus bisa dipraktekkan. Dan memang itu memudahkan untuk masyarakat. Gitu. Termasuk saya ingat kemarin prestasi gemilang yang diraih perizinan Pak. Ya betul. Kemarin kan dari Ombudsman kan mendapat penilaian yang sempurna nilai 100. Tapi kan di situ juga ada masih sisi-sisi yang barangkali perlu ditingkatkan. Pak Sek juga kemarin baru-baru ini juga sempat sidak ke sana. Iya betul. Barangkali pelayanan yang perlu ditingkatkan, kalau nggak salah perlu mendesak yang pelayanan ini imigrasi Pak. Kalau ke depannya kan perlu dibuat kantor di sini sehingga nanti orang Blora kalau mau ngurus paspor cukup perizinan. Gitu Pak Sek ya. Jadi gini Pak, di perizinan itu saya dapat informasi yang kurang bagus gitu. Ya terus saya datang dan kita terapkan Pak. Sekarang tidak ada pelayanan perizinan yang dilakukan di perangkat daerah. Itu kalau itu dilakukan, saya matur Pak Bupati diberikan sanksi saja Pak. Itu jadi, mulai kapan Pak? Kita 1 Oktober Pak. 1 Oktober sudah berlakukan dan sekarang berarti kalau di sana semua OPD sudah punya pelayanan. Sudah punya pelayanan, semua di sana. Sampai termasuk pembayaran pajak Pak, yang di BPKD dulu. PBB maksudnya Pak, atau pajak yang lain-lain? Semuanya Pak, PBB semuanya di sana. Jadi pelayanan di situ, dan saya juga minta untuk petugas yang ditugaskan di sana, PNS atau ASN yang tugaskan di sana, itu tidak berganti setiap hari. Tapi pergantian itu paling enggak 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Dan kita berikan uniform, pakaian Pak, pakaian yang menunjukkan bahwa mereka memberikan pelayanan dengan dengan lebih baik. Itu artinya kan eman-eman. Kemarin Ombudsman aja di persoalan kepatuhan pelayanan publik kan di perizinan kan luar biasa, nilainya sempurna dan itu harus bisa dipertahankan dan ditingkatkan. Iya, makanya kalau memang ada yang bilang pelayanannya kurang bagus, ya kami ingin tahu di mana gitu letaknya. Jadi jangan mendengar hanya begitu saja. Tapi kita ingin silahkan saja di WA saya, di WA kepala dinasnya, karena di sana ada
duty officer-nya ya, yang berjaga di situ siapa gitu saya minta. Ya kalau boleh request mungkin Pak, seimbang dengan target ekspektasi itu barangkali nanti pelan kita juga tahu lah kemampuan APBD ini skala prioritas kayak apa kan, mungkin sarana prasarana yang barangkali nanti bisa untuk ngimbangi lah Pak saya yang kayak gitu. Termasuk imigrasi tadi Pak, imigrasi kita sudah ketemu kemarin dengan sekretaris Setjennya, sekretaris Dirjen waktu kesini dengan Pak Menteri saya sampaikan saya minta pertama sebelum nanti dibangun kan Pak Bupati juga sudah sampaikan akan dibangun. Rencana mau ada dibangun kantor sendiri Pak? Iya, bangun kantor. Barangkali reng-rengan lokasinya Pak? Depan pasar Pak, depan pasar. Nanti akan ngumpul jadi satu semua di sana. Dia mau bangun 4 lantai gitu ya. Itu berarti punyanya asetnya Pemkab Pak? Bukan, itu tanahnya kita. Nanti dibangun oleh mereka. Yang tipenya pun saya minta kalau bisa tipenya kelasnya lebih baik karena di sekitar kita kan tidak ada. Nah, tapi sebelum itu saya kemarin sudah bahas, mudah-mudahan di Januari mungkin awal atau pertengahan Januari, imigrasi akan buka tidak lagi 1 bulan sekali Pak, setiap hari. Alhamdulillah. Jadi kita minta begitu. Jadi semua pelayanan imigrasi saya sampaikan ya Pak Menteri dari sini lah. Kan kebetulan kan diaspora nih. Makanya kan saya kira imigrasi juga harus memberikan dan statementnya beliau Pak Menteri Imigrasi kan dia siap untuk istilahnya untuk berperan untuk sesarengan mengembangkan Blora, memajukan Blora Pak. Mudah-mudahan itu. Di luar itu Pak Sek, evaluasinya kira-kira next di 2025 ini beberapa OPD yang perlu ditingkatkan di persoalan kinerja apa Pak Sek? Saya kira kan gini, masyarakat pemerintah itu kan fokus ke pelayanan masyarakat. Nah, OPD dinas, jadi kan ada badan, ada dinas. Nah, dinas itu punya fungsi itu. Kalau badan kan penunjang lah. Penunjang. Nah, seperti Setda ini pelayanan masyarakatnya di mana agak sulit Tapi memang penting. Tapi kalau dinas itu langsung Pak. Nah, satu misalnya yang perlu ditingkatkan adalah saya melihat dari sisi pelayanan masyarakat miskin. Pertama, dinas. Berarti ini OPD terutama yang berkaitan dengan pelayanan ke masyarakat, pelayanan publik itu yang paling itu ya. Nah, contoh misalnya entah itu kalau di dinas sosial, semuanya sudah berjalan bagus saya lihat. Nah, dinas sosial sekarang sudah ada data kemiskinan, seperti itulah. Jadi artinya kalau kita tidak tahu data orang miskin itu di mana, jangan-jangan nanti semuanya membuat seperti SKTM, surat keterangan tidak mampu. 920 ribu masyarakat kita ini membiasakan mana yang betul-betul miskin dan enggak, itu kan sulit Pak. Ini memang perlunya kalau boleh saya menyimpulkan, Blora 1 data ini kan harus target Pak ya. Betul. Mungkin skala prioritas lah tentang kemiskinan. Apalagi kita menargetkan di tahun ini kan angkanya kita masih di 21% Pak. Dan nanti targetnya kan kalau kita zero mungkin sulit, tapi paling enggak kan ada target berapa persen itu 1 digit lah paling, 1 digit itu bisa turun dan itu bisa dicapai manakala data itu benar-benar valid kan Pak. Betul. Nah, kira-kira kalau Blora 1 data ini OPD mana Pak yang mungkin perlu mereka kolaborasi dan lain sehingga menciptakan Blora 1 data ini bisa segera tercapai. Saya kira leadingnya ya tetap di Kominfo tapi itu kan menyiapkan medianya saja. Nah, datanya sendiri diisi oleh dinas sosial, kemudian Bapeda, yang itu yang terkait dengan kemiskinan. Dan data-data yang lain saya kira UMKM dinas perdagangan, dan tenaga kerja misalnya di Perinaker dan sebagainya. Itu sebenarnya jadi harapan kita Pemda Blora ini mampu menekan kemiskinan. Memang ada intervensi dari pemerintah. Itu jadi pemerintah mengintervensi agar kemiskinan turun. Kemudian begitu pula stunting. Jadi pemerintah ikut membantu untuk memang tugas pemerintah itu. Nah, intervensi itu agar stunting turun.
Nah, kemudian di dunia pendidikan juga. Nah, pendidikan termasuk beasiswa ini. Beasiswa. Pak Bupati kan luar biasa ini. Ya, ada programnya di Dinsos itu 1 desa 2 sarjana. Kalau di Dignas apalah programnya itu untuk ini Kartu Blora Pintar. Ya, untuk mengurangi juga jumlah anak putus sekolah. Betul, Pak. Nah, jadi 2025 menurut saya terkait dengan pemberdayaan masyarakat itu masuk jadi fokus teman-teman di dinas-dinas sosial, perdagangan, kemudian dinas perinaker. Saya kira itu masih teman-teman Bapeda ini bagaimana merencanakan agar anggaran kita terkonsentrasi dalam penanganan itu. Enggak. Itu jadi pemberdayaan manusia, ya satu lagi ya infrastruktur itu, Pak. Ya, kita sudah lihat infrastruktur ini, jalan ini kalau dari Blora, Randu Blatung sampai Getas sampai bahkan Ngawi, sekarang tembus Ngawi, Pak. Wah, itu udah sip itu, Pak. Ya, artinya di situ kan nanti multiplayer efeknya kan luar biasa, baik di ekonomi, baik apalagi ini sebentar lagi liburan tahun baru, dan nanti kalau nggak salah di awal-awal 2005 juga Maret atau apa itu sudah lebaran. Nah, pemudik bisa melewati jalur itu, bisa potong Kompas dan lain. Ini terkait Blora 1 data, Pak Sek. Saya ini melihat kemarin kebetulan kita diajak oleh Bapeda ke Kemendagri, Pak. Di situ itu, waduh, saya melihat comment centernya yang di sana, yang Kemendagri yang di Kalibata, Pak, bukan yang di Veteran. Kita diajak masuk ke ruangan, di situ layarnya begitu tersedia lebar dan dashboardnya sudah begitu komplit, Pak Sek. Misalnya kalau saya membayangkan comment center di Blora itu seorang pemimpin, bupati atau mungkin Pak Sekda untuk memonitor kinerja atau sejauh mana Blora ini kan cukup datang ke comment center, lihat dashboard, oh ini misalnya media yang baru trending ini, terus mungkin angka kemiskinan sudah di angka sini, mana yang perlu diintervensi dan lain-lain itu. Mungkin kalau boleh ini request, Pak Sek, ini comment center ini kan kita dulu belajar sampai ke Sumedang, sampai apa itu kira-kira bisa dimaksimalkan, itu caranya kayak apa, Pak Sek? Ya, Pak Urip, itu juga cita-cita kita ya. Pada saat mendirikan comment center itu tujuannya adalah untuk memberikan data kepada bupati, kepada pimpinan lah, dalam rangka pengambilan keputusan. Jadi kondisi-kondisi di perangkat daerah itu seharusnya sudah terbaca dalam satu dashboard, satu monitor, sehingga bisa kita baca bersama-sama di ruang itu. Di samping itu ada turunannya juga. Nah, turunannya itu di ruang kami, di ruang Pak Bupati, Wakil Bupati juga bisa nampak seperti itu. Nah, ini menjadi, ya ini koreksi juga untuk kita, Pak Urip, ya terima kasih. Nanti coba kami akan kumpulkan kembali ya dengan teman-teman Kominfo dan sebagainya. Ini kan aset, Pak. Betul, betul. Artinya misalnya saya membayangkan, Pak Bupati, Pak Sekda atau Kepala OPD kalau Senin rakor itu cukup masuk di comment center, Pak. Nah, ini mana prestasinya, mana yang kurang apa, itu kan itu kan kalau bisa itu tercipta. Kalau kondisi Sarpras sebetulnya gimana sih, Pak, comment center itu? Saya kira sudah bagus, sudah memenuhi ya. Ini di persoalan mungkin SDM atau mungkin ya tekad aja, sebetulnya tekad aja supaya ada target lah. Bahwa mestinya kalau kita mau merubah ini kan tidak bisa terus sabrek semuanya, tapi bertahap tapi kan pasti gitu loh, Pak. Dashboard ini akan terisi komplit dan lain-lain. Saya kira 2025 kita akan upayakan itu. Gitu ya, karena Pak, kenapa? Tadi Pak Urip kan nyinggung di kementerian ada data SIPD misalnya. SIPD, waduh, Pak, itu, Pak. Karena SIPD sudah ada di kita juga. Nanti kita bagaimana menggabung aja. Menggabung antara SPD, kemudian BPKD punya data juga terkait dengan pendapatan daerah yang kita bisa lihat real time. Jadi berapa sih pendapatan itu? Dan usul untuk rakor-rakor juga di situ ya, saya kira termasuk kan di situ kan bisa terpantau, Pak. Misalnya triwulan pertama pengen lihat serapan anggaran masing-masing, itu kan kelihatan semua itu. Sampai nanti ya misalnya Desember ini tanggalnya yang sudah mau habis ini,
serapan anggarannya di Blora itu kayak apa. Itu kan alangkah idealnya Pak. Artinya tidak konvensional lagi kalau rakor itu. Ini antara yang ditayangkan dengan di protes sama enggak, realisasi saya seperti itu kan sekarang terjadi begitu kan. Kalau kita real time lihat real time ini realisasinya segitu nggak bisa mengelak lagi. Ini loh per hari, bukan per hari, per detik ini gitu. Ini angkanya seperti itu. Bagus Pak. Kemarin di Kemendagri seperti itu ya. Itu akan kelihatan Blora itu sudah memasukkan belum itu, mana yang kurang. Klak gitu aja udah keluar semua dan itu tidak bisa bohong. Kita mau mengklaim kita sudah Pak, loh datanya belum. Baik, nanti 2025 Pak saya akan upayakan begitu. Nanti saya undang lagi DPD karena fasilitas itu sudah ada sebenarnya. Ini Pak terkait PAD Pak. Barangkali mungkin kira-kira intervensi Pak Sek di semua OPD yang ada, bagaimana masing-masing OPD itu bisa memikirkan atau mempunyai inovasi bagaimana mendongkrak PAD yang ada di Blora ini Pak. Mungkin beberapa OPD yang terkait potensial lah untuk mendongkrak itu PAD. Kira-kira harapannya Pak Komang kayak apa ini Pak? Jadi gini Pak, saya selalu mengingatkan kepala OPD. Kepala OPD setiap kita bicara anggaran, jadi yang perlu kita pikirkan pertama itu adalah pendapatannya dulu. Bukan belanjanya. Selama ini semuanya hampir berpikir belanjanya. Wah ini anggaran belanja gini. Seolah-olah pendapatannya sudah ada. Nah ini saya rubah cara berpikir ini. Mindset ini Pak. Betul, mindsetnya harus diawali dari pendapatan dulu. Nah makanya Pak Urip, sebenarnya di dinas itu kan ada namanya review center. Dinas yang memang berfungsi untuk pendapatan. Kemudian cost center. Cost center itu dinas yang memang dia tidak memiliki fungsi pendapatan, tapi memperhatikan bagaimana efisiensi itu penting. Kalau dia nggak mikirin pendapatan, nggak mikirin efisiensi kan, mikirin belanja saja. Itu. Kemudian ada profit center. Profit center itu adalah ada di BUMD. Mereka bekerja untuk menghasilkan laba. Ya silakanlah. Nah kembali ke ini yang kita ingin kembangkan. Saya ingin bahwa semua dinas itu berpikir pendapatan. Bagaimana dia sebelum berpikir belanja, dia berpikir pendapatan. Maka di tahun 2025 kita lakukan perubahan total Pak. Pertama adalah di semua OPD sekarang itu harus mengidentifikasi pendapatan. Potensi kira-kira yang ada gitu ya Pak ya. Yang kedua, semua OPD sekarang nanti 2025 maksud saya, itu kita angkat bendahara penerimaan Pak. Nah kalau ini sekarang bendahara penerimaan hanya di beberapa OPD saja, tapi besok kita tidak. Tapi regulasinya membolehkan? Boleh. Karena di situ ada peluang semuanya. Dari mana? Paling mudah itu dari aset Pak. Aset OPD itu ya sekarang dicek kembali yang digunakan, yang nganggur ya kita sewakan. Nah ini nanti dalam waktu dekat kita akan ada penyampaian barang milik daerah yang kita akan sosialisasikan Pak. Kita sewakan, kita manfaatkan oleh masyarakat atau untuk pengusaha dan sebagainya sesuai regulasi. Kalau yang memungkinkan investor ya investor Pak, betul ya. Nah kita itu semua OPD. Nah paling tidak ya kalau di OPD-nya itu ada koperasi, ada ada kantin gitu. Ya kita cobalah kita hitung semampunya mereka dulu. Ya, aturannya ada Pak. Dari hal-hal yang kecil ini, betul. Kalau terkumpul itu kan nanti juga menjadi besar, Pak, bisa menghasilkan PAD. Itu yang kecil. Kemudian yang besar ya kita coba lihat bagaimana peluangnya, terutama aset-aset kita, datangkan investor dan sebagainya. Dan yang paling ini kan Pak Bupati, beliau luar biasa untuk lobby-lobby ke Jakarta terkait dana bagi hasil dan itu kan. Itu di luar dari OPD ya, gitu. Nah, itu yang sehingga harapan kami ke depan APBD kita naik terus Pak. Gitu. Ini kan yang terjadi saat ini menurut pengamatan saya pribadi, mudah-mudahan salah Pak. Bupati kita ini kan luar biasa punya jaringan yang di pusat. Bahkan kalau saya menjuluki Bupati Pak Arif Rohman ini Bupati paling belandang Pak. Cuman kemarin sayang, ini kalau OPD itu mengikuti Blora itu luar biasa. Tadi menarik di PAD Pak.
mindset bahwa OPD itu jangan hanya memperhatikan belanja, tapi yang pertama adalah pendapatan. Syukur idealnya melihat pendapatan, terus paling enggak kan bagaimana untuk pengiritan itu ya Pak. Betul. Itu kalau melihat itu saya pernah ini Pak Sek ada acara di Pendopo, melihat yang kecil-kecil itu untuk efisiensi kan luar biasa. Siang hari bolong ini penerangan itu mestinya tanpa dihidupkan itu bisa, tapi tetap dihidupkan. Dan ini misalnya terjadi di semua EPD, efisiensi ini kan luar biasa Pak Sek. Betul, itu yang kita harapkan Pak Urip ya. Untuk pertama adalah untuk energi listrik ya. Kita pingin, ya sering saya sampaikan, di mana saja setiap kita ketemu nyampaikan efisiensi energi listrik, air, itu kadang tidak dirasakan Pak oleh teman-teman, di mana saja termasuk di Setda. Nah kadang-kala siang gini hidupkan listrik dan sebagainya. Nah contoh ya, saya berikan contoh di Setda lah. Setiap jam 6 mereka satpam hidupkan lampu, pagi matikan. Tapi yang tidak terkontrol yang ada di ruangan Pak. Kadang-kala mau liburan kayak begini lupa matikan komputer, lupa matikan AC. Ini mau cuti bersama dan lama loh Pak. Dan ada satu OPD yang bayar listrik itu sampai 70 juta sebulan loh Pak. Nah, coba kalau kita bisa tekan. Itu yang terbesar Pak. Iya. Maksudnya di Kabupaten Blora OPD ada salah satu OPD bayar sampai 70 juta. Itu yang sudah tertinggi Pak. Iya. Nah, maksud saya apa ya? Ya kalau dilihat dari meterannya ya betul segitu. Tapi bagaimana pemanfaatan kita di sini? Termasuk listrik, jalan umum dan sebagainya. Ini kita juga minta seperti itu. Ya kadang ya memang harus butuh sosialisasi terus untuk hal-hal yang kecil-kecil kayak gini. Dan ini kan dimulai dari OPD lah. Paling enggak kan pimpinan-pimpinan yang ada di OPD itu mari menggalakkan proses efisiensi itu. Mulai dari menggunakan lampu penerangan sesuai waktu, sesuai fungsinya. Nah, memang nggak berfungsi ya ngapain harus dihidupkan. Termasuk surat menyurat. Surat menyurat juga kita sekarang pakai Srikandi kan. Srikandi ya kalau memang sudah tidak perlu di-print ya nggak usah Pak. Tidak perlu dicetak. Karena di Srikandi itu sudah jelas Pak. Surat itu nanti didispu kemana dan sebagainya. Tidak perlu ada di-print, dicetak, kemudian didispu lagi. Tidak usah. Karena semuanya sudah by digital sekarang dispunya. Ini bisa mengurangi belanja alat tulis ya Pak? Iya, itu yang kita harapkan. Selama ini sudah berjalan? Sudah jalan. Ya kemarin ada undangan dari Bapeda itu juga pakai Srikandi itu, di situ sudah tanda tangannya tanda tangan elektronik dan itu sudah bisa berjalan baik. Itu Pak Sek. Mudah-mudahan apa yang menjadi tekad Pak Sekda dan jajaran bisa mensukseskan apa yang menjadi visi dan misi Bupati Pak Arif Roman ini. Syukur bage tidak hanya sekedar mengejar standar. Oh kita standar aja sudah kan sekarang kan nggak bisa Pak, nggak boleh begitu. Nggak boleh, harus lebih karena baik, PR kita itu kan sebetulnya satu di Blora itu infrastruktur, terus dua ini kemiskinan, Pak, itu terus stunting dan lain. Kalau ini tidak perlu kerja keras, kolaborasi antar OPD supaya bisa satu visi, satu misi bagaimana mensukseskan apa yang telah menjadi visi misi Bupati waktu mencalonkan yang kemarin untuk periode 2025, 2029 atau 2030. Pak Sek, terima kasih. Ini informasi ini benar-benar nanti cukup bermanfaat, tidak hanya bagi saya, tapi khususnya tidak hanya khusus untuk kepala OPD atau pejabat eselon 2, tapi masyarakat luas bisa Blora itu kayak gini, program ke depan kayak gini. Ya kami berharap bahwa di Blora itu perlu nahkoda selain kalau Pak Bupati kan mikirnya secara global. Kalau di birokrasi kan nahkodanya Pak Sekda Pak yang butuh itu karena di luaran terkenal. Pak Sekda ini pokoknya ya kalau bekerja satu itu bayi aturan, bayi regulasi, piye carane tidak
nerak aturan itu yang pertama, disiplin. Saya sering di beberapa rapat itu Pak Sek kalau sudah kemudian ya keras, OPD yang kurang ya ditegur, itu masa itu OPD yang kayak gini. Itu Pak Sek, terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan ini Pak Sek dumugi langgeng ngantos ya beri kesehatan, bisa membawa Blora ke depan lebih maju, bisa mensukseskan apa yang telah menjadi tekad Bupati Pak Arif Rohman ini, sehingga Blora lebih kencar-kencar, lebih maju, lebih sukses. Kalau infrastrukturnya nanti sudah paling enggak kan bagaimana meningkatkan UMKM. Betul Pak. Itu terus bagaimana meminimalisir stunting, bagaimana mengurangi kemiskinan, bagaimana meningkatkan PAD, bagaimana mendorong untuk BUMD yang ada di Blora itu bisa untuk meningkatkan PAD. Kurang lebihnya mohon maaf Pak kalau ada yang mungkin kurang berkenan, tapi nawa itu di hati saya bahwa bincang-bincang kita di hari ini demi Blora ke depan lebih maju. Sesuai prinsip kami, tagline dari podcast kami kan urip urup. Ya, artinya hidup kita, urip kita ini harus bermanfaat bagi orang lain. Itu. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.